Pernah nggak sih kalian bikin sesuatu pakai AI, terus pas dilihat hasilnya kok kerasanya aneh ya, kayak bukan kita yang bikin? Nah, di sini kita bakal cari tahu kenapa bisa begitu. Coba deh inget-inget, pernah nggak ngerasain sensasi aneh kayak gitu? Kamu baru aja selesai bikin sesuatu, bisa tulisan, gambar, atau bahkan video, pakai bantuan AI. Pas lihat hasilnya, kamu malah ngerasa kayak penonton, bukan kreatornya. Ini fenomena yang makin banyak dialami orang-orang loh. Ini momen yang lucu, tapi sekaligus bikin bingung kan? Kamu baca skrip yang keren banget dan mikir, wih, siapa nih yang nulis? Terus baru sadar, itu kan kamu sendiri. Atau lebih tepatnya, sistem AI yang kamu arahin. Perasaan ini tuh lebih dari sekedar bangga. Ini sesuatu yang benar-benar baru. Oke, mari kita beda lebih dalam perasaan aneh ini. Fenomena yang bisa kita sebut nonton untuk pertama kalinya. Nah, ini dia biang keladinya, pemisahan subjek kreatif. Biasanya kan kreator itu yang punya ide sekaligus yang ngerjain. Tapi dengan AI, dua peran ini jadi kepisah. Kamu yang rancang apanya, dan AI yang ngejalanin gimananya. Coba deh kita bandingin. Zaman dulu, kamu tahu persis hasilnya bakal kayak gimana. Karena kamu ngerjain semuanya sendiri, dari A sampai Z. Karya akhir itu coba konfirmasi dari visimu. Nah, sekarang, prosesnya itu kayak black box. Kamu kasih perintah, AI ngeluarin sesuatu, terus kamu evaluasi hasilnya, seolah-olah itu karya orang lain. Jadi alur kerjanya sekarang jadi begini. Pertama, kamu jadi arsiteknya, kamu yang bikin cetak birunya, idenya. Kedua, AI jadi kontraktornya, yang ngebangun semuanya berdasarkan arahanmu. Dan yang ketiga, kamu datang lagi, tapi bukan sebagai arsitek, melainkan sebagai orang pertama yang ngelihat bangunan jadinya. Kamu jadi penonton pertama dari karyamu sendiri. Aneh kan? Ini metafora yang kuat banget sih. Rasanya tuh kayak ada bakat orang lain yang numpang di dalam kepala kita, siap buat ngungkapin ide-ide kita dengan cara yang mungkin kita sendiri nggak kepikiran. Ini semacam kolaborasi yang aneh, tapi sekaligus intim banget antara manusia dan mesin. So, apa aja nih yang bakal berubah selamanya gara-gara ini? Ada 3 pergeseran besar yang perlu kita pahami. Pertama, peran para profesional. Ini, kalau AI udah bisa bikin tulisan yang cukup oke secara konsisten, nilai seorang kreator itu bukan lagi di kemampuan teknisnya, tapi di visinya. Kemampuan buat ngerancang struktur, argumen, dan filosofi yang unik itu jadi jauh lebih berharga daripada sekedar jago ngerangkai kata. Kedua, cara kita ngukur sukses juga berubah. Udah bukan lagi soal berapa banyak yang nonton atau berapa yang kejual, tapi lebih ke seberapa cepat dan sering konten yang super personal itu bisa dibuat. Kita masuk ke era di mana orang ngabisin banyak waktu buat bikin sesuatu, tapi belum tentu buat cari duit. Semacam pasar di mana waktu habis, tapi uang nggak muter. Dan yang ketiga, selera kita bakal jadi terpecah-pecah banget. Coba bayangin, kalau semua orang bisa bikin hiburan yang sempurna buat diri mereka sendiri, konsep ngetren atau budaya pop itu bisa-bisa luntur. Kita semua bakal hidup di dalam gelembung hiburan kita masing-masing yang benar-benar disesuaikan sama selera kita doang. Tapi di tengah semua perubahan ini, ada nggak sih yang bakal tetap sama? Tentu ada. Ada 3 hal mendasar dari manusia yang bakal bertahan. Pertama, kita semua butuh buat ngerasa tergerak. Sebuah karya yang bagus itu kan yang bisa bantu kita nata ulang pikiran atau ngasih nama buat perasaan yang selama ini nggak bisa kita ungkapin. Dan catat ya, konten buatan AI kalau dirancang dengan niat yang benar, itu bisa banget loh ngasih pengalaman kayak gini. Kedua, kita ini kan makhluk sosial. Sekalipun hiburan kita personal banget, kita pasti bakal selalu pengen bagiin ke orang lain. Kita pengen lihat reaksi mereka, diskusiin maknanya, bandingin pengalaman. Kebutuhan buat terhubung lewat sebuah karya itu nggak akan kemana-mana. Dan ketiga, kita akan selalu nyari pemandu. Di lautan konten yang nggak ada habisnya, kita pasti nyari kurator atau desainer terpercaya yang seleranya kita yakini. Jadi, merek seorang kreator itu bukan lagi namanya, tapi filosofi desainnya, cara pandangnya terhadap dunia. Oke, terus gimana bentuk ekonomi hiburan yang baru ini? Nah, siap-siap aja, karena semuanya bakal terpolarisasi. Kira-kira gambarannya bakal kayak gini. Sebagian besar, mungkin sekitar 95%, itu bakal jadi konten yang kita bikin sendiri tiap hari. Gratis atau murah banget. Tapi bakal ada pasar premium yang kecil, sekitar 5%, di mana orang rela bayar buat ngakses filosofi desain dari para arsitek intelektual yang mereka percaya tadi. Semua ini ngebawa kita ke sebuah ide baru. Posisi keempat. Ini adalah cara baru buat ngelihat peran kita di dunia ini. Jadi, lupain deh label-label lama.
Peran tradisional kayak kreator atau konsumen itu udah mulai kabur. Kamu itu adalah sesuatu yang baru, sesuatu yang beda. Dan inilah dia posisi keempat. Kamu bukan lagi sekedar pembuat atau penikmat. Kamu adalah perancang sistem yang tujuan utamanya adalah untuk mengejutkan dirimu sendiri. Kamu membangun mesin untuk mengubah dirimu menjadi penonton. Jadi, perasaan aneh waktu kamu nikmatin karya AI buatanmu sendiri itu bukan pertanda lahirnya genre baru, tapi itu adalah suara dari pergeseran besar di dunia kreatif itu sendiri. Suara dari subjek kreatif yang diam-diam bergeser, dan subjek itu sekarang bisa jadi adalah kamu.